Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heswina dari Stikom Muhammadiyah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Central Processing Unit yang biasa kita kenal dengan sebutan CPU untuk melengkapi mata kuliah organisasi komputer. Untuk topik ini kita mulai dengan pengertian CPU, fungsi CPU, cara kerja CPU, komponen CPU, bagian dalam CPU. Kita mulai dengan CPU sendiri pengertiannya. Jika diterjemahkan, CPU dalam bahasa Indonesia yang berarti unit pengolahan pusat yang merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Di dalam CPU terdapat berbagai macam perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan komputer. Pengertian CPU ini dapat kita ketahui secara ringkas dari kepanjangan CPU itu sendiri, yaitu pengolah pusat. Secara awam kita sering menyebutnya sebagai prosesor, karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. CPU dapat diibaratkan sebagai sebuah otak dari komputer itu sendiri. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. CPU singkatan dari Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Prosesor sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal. Sejak pertengahan tahun 1970-an, mikroprosesor sirkuit terpadu tunggal ini telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam penerapan CPU. Kecepatan eksekusi prosesor tergantung pada frekuensinya dengan satuan megahertz atau gigahertz. Fungsi CPU, kita lihat secara fungsi CPU seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan tombol, pemindai, tuas kontrol ataupun tetikus. Cara kerja CPU bisa kita paparkan, dapat dilihat sebagai urutan sebagai berikut, yaitu saat data atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama kali diletakkan di RAM melalui input storage. Apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit dan di program storage, namun apabila berbentuk data ditampung di working storage. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruksi register, sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di dalam program komputer. Sedangkan data diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung ke general purpose register. Dalam hal ini di operand register. Jika berdasar instruksi pengerjaan dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasarkan instruksi yang ditetapkan. Untuk komponen-komponen CPU bisa kita lihat, yaitu 1. Unit control, kedua ALU, ketiga register. Kita mulai dengan unit control. Unit control atau control unit ini adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komputer dengan menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Tugas dari central unit ini adalah pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. Kelima, mengawasi kerja dari ALU. Keenam, menyimpan hasil proses ke memori utama. ALU atau Arithmetic Logical Unit biasa disingkat dengan ALU.
ALU ini merupakan unit penalaran secara logik. ALU adalah merupakan sirkuit CPU berkecepatan tinggi yang bertugas menghitung dan membandingkan. Angka-angka dikirim dari memori ke ALU untuk dikalkulasi dan kemudian dikirim kembali ke memori. Jika CPU diasumsikan sebagai otaknya komputer, maka ada suatu alat lain di dalam CPU tersebut yang dikenal dengan nama Arithmetic Logical Unit atau ALU. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Bagian-bagian dari CPU itu sendiri yaitu pertama power supply, kedua motherboard, ketiga hard disk, keempat prosesor, kelima VGA card, keenam CD-ROM, ketujuh kabel HDD, kedelapan LAN card, 9 RAM, 10 sound card. Untuk power supply adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Kedua, motherboard ialah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Ketiga, hard disk biasa disebut juga dengan SSD atau fixed disk atau hard drive atau cukup dengan hard disk saja, adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komputer lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. VGA card. Kartu VGA adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer kalian. Hampir semua program menghasilkan keluaran visual. Kartu VGA adalah hardware yang memberikan perintah kepada monitor untuk menampilkan keluarannya yang berbentuk visual yang dapat kita lihat. CD-ROM singkatan dari Compact Disk Read Only Memory adalah sebuah piringan compact dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB atau 700 juta bit. CD-ROM bersifat read-only, hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulisi. Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah CD drive. Perkembangan CD-ROM terkini memungkinkan CD dapat ditulisi berulang kali, yang lebih dikenal dengan nama CD-RW. Kabel SSD. Kabel data mempunyai fungsi penting juga untuk menghubungkan satu komponen komputer dengan komputer lainnya. Sebagai contoh, kabel data ini dapat menghubungkan antara motherboard dengan hard disk. Tujuannya adalah hard disk kita dapat terbaca dan melewati sistem yang ada pada motherboard. LAN card atau Local Area Network. LAN card mempunyai fungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer lainnya. Selama kita mempunyai LAN card ini, sangat memungkinkan kita dapat terhubung dengan internet, tentunya jika kita mempunyai jaringan ADSL, ataupun jika terkoneksi dengan komputer yang lainnya jika terhubung ke dalam hub atau switch. RAM atau Random Access Memory. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data ataupun instruksi yang dapat mengolahnya. RAM adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data. RAM bersifat sementara atau data yang tersimpan tidak dapat dihapus. Lain halnya dengan ROM atau ROM. ROM mempunyai fungsi yang sama dengan RAM, tetapi ROM bersifat permanen atau data yang tersimpan tidak dapat dihapus. Sound card berfungsi untuk mengolah data berupa audio atau suara. Sound card atau yang lebih kita kenal dengan kartu suara adalah suatu komponen yang bertugas untuk menunjang fungsi suara dalam PC multimedia. Sound card merupakan peripheral yang terhubung ke slot ICA dan PCI pada motherboard yang memungkinkan komputer untuk memasukkan input
dan mengantarkan data berupa suara. Sekian presentasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.